Kemudian tentunya Pak Amir Sambodo dalam pembicara malam ini ya mengenai MP3EI ya. Dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin membuka diskusi dengan menjelaskan apa itu master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. MP3EI ini menjadi sangat penting. Yang pertama karena memang yang menggagas ini adalah Ketua Ikatan Alumni ITB yang kebetulan menjadi Menko Perekonomian. Dia Ketua Ikatan Alumni ITB dulu Menko Perekonomian. Kemudian yang kedua adalah setelah Orde baru sekarang ini pemerintah mempunyai master plan. Jadi pada waktu saya mendampingi Pak Hatta di Menko Perekonomian, saya staf khusus. Jadi master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia ini, kita lihat sebetulnya bagaimana intinya adalah pusat-pusat pertumbuhan ini tidak menjadi enklave, bedanya gitu pada gangguan teknis, tidak menjadi enklave. Jadi kalau kita bicara sekarang ya, dalam Orde Baru itu ada pusat pertumbuhan Lok Semawe. Saya sama Pak Marwoto ini dulu baru lulus langsung ke Lok Semawe. Kita membuat kawasan industri. Yang terjadi apa? Enklave, gas habis mati. Jadi intinya sekarang kita adalah connectivity. Bagaimana menghubungkan itu semuanya dalam satu proses connectivity. Terus saja. MP3EI ini itu dibagi 6 koridor. Dibagi 6 koridor. Yang pertama adalah koridor Sumatera, yang kedua adalah koridor Jawa, ketiga itu koridor Kalimantan, keempat koridor Sulawesi, kelima Maluku, dan keenam adalah Papua. Jadi sebenarnya kita bagi itu bukan sebagai provinsi, tapi memang koridor. Kenapa seperti itu? Karena inti pertumbuhan adalah connectivity. Selama ini kita terpisah semua. Kalimantan hanya sebagai pensuplai bahan baku, Jawa industri manufacture. Ini dipecah dalam master plan percepatan ekonomi ini menjadi satu connectivity keseluruhannya. Persoalannya adalah bagaimana proyek-proyek tersebut bisa jalan. Apa bedanya dengan yang sudah jalan? Namanya juga percepatan dan perluasan. Kalau kita business as usual, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak akan bisa mencapai 7%. Pertumbuhan 6,5% saja kita sudah overheating. Kenapa? Pak Anang bisa cerita. Kalau kita tumbuh PLN itu, import boiler, import pompa, import turbin, import kabel, semua diimport. Akibatnya apa? Devisa kita kan akan terkuras. Neraca pembayaran negatif. Sekarang aja hanya positif kurang lebih 1 triliun dolar. Nah, nanti pada tahun 2012 itu akan bisa negatif kalau tidak dibangun industri dalam negeri. Nah, ini kalau kita lihat koridor Jawa nih misalnya. Kalau dulu kita berpikir di koridor Jawa Timur tidak berpikir Jakarta mau jadi apa, Jawa Tengah mau seperti apa. Dalam konsep yang baru ini memperhitungkan, ada Pak Wiwin di sini, bagaimana mengembangkan Pelindo 2 dengan Pelindo di Jawa Timur sini, Pelindo 3 Bapak ya. Kalau tidak dikoordinasikan ini maka berebut, walaupun dirutnya sama-sama ITB. Maka kemudian kita bisa bercanda. Satu hal kemarin, karena kebetulan saya adalah dirut petrokimia juga, tapi Tuban Petrochemical, saya di Tuban. Saya holding company, saya punya, bukan saya yang punya, pemerintah dengan swasta, Tuban, kemudian Gresik, dan satu lagi di Balongan. Saya bilang sama Pak Hermanto Dardak, bukan karena dia kompetitor saya di ITB, enggak. Saya bilang kenapa yuk bangun jalan tol di tengah di sini. Padahal kita punya pabrik di sini. Ya Tuban itu kan di sini. Di utara. Bebannya di situ semua. Kaget juga dia. Tidak terpikir karena pada waktu mendesain jalan tol dari Jakarta sampai Pasuruan, yang terpikir adalah bahwa jalur itu jalur ke tengah, terutama di Jawa Timur. Jadi Ngawi terus kemudian masuk ke Nganjuk, ya Jombang, terus kemudian masuk ke Pandaan dan Surabaya untuk angkutan hasil pertanian. Padahal sebetulnya dengan perkembangan Gresik yang sekarang kita mau cari tanah di mana di Gresik. Kalau saya mau bangun aromatik,
yang minimum saya butuh 300 hektar, nggak ada. Gresik harus lari ke Lamongan. Lamongan bupatinya bilang, wah saya lebih bagus apa dulu Pak Adi Sasono tuh bikin udang, ya, terus kemudian pisang, kambing, apa bebek, daripada saya harus bikin petrokimia di sana. Di Tuban sekarang kita mau bangun 5.000 hektar pun tersedia. Nah, dengan konsep NP3I yang tadinya terpecah-pecah itu menjadi satu konsep yang utuh. Jadi kita mendesain bahwa Tuban itu akan menjadi the biggest petrochemical complex di Indonesia. Kalau bapak-bapak ibu sekalian berkunjung ke Tuban, kita udah ada 5 pelabuhan di situ, 1 single point mooring. Pertamina sudah bikin semua supply BBM itu dari Tuban. Dan kok ya kebetulan di Cepu itu ditemukan sumber minyak dan gas terbesar di Jawa. Jadi pada waktu saya ke Cepu, paling sedikit Cepu itu 7,5 TCM gasnya, yang sekarang belum 1 MMSFD pun yang dieksploitasi. Kenapa? Karena dulu tidak ada yang ketiga ini, jadi tumbuh-tumbuhan saja. Nah ini sekarang didorong supaya itu berproduksi. Jadi bayangkan betapa besar potensi di Jawa Timur saja. Itu yang sebetulnya kita dorong. Lalu apa hubungannya dengan Ikatan Alumni ITB? Saya bilang itu tadi, kebetulan Menko-nya Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Nah kita bayangkan jadi terjadilah klaster industri yang sebenarnya, yang selama ini Indonesia tidak punya. Jadi kalau kita bicara, saya dulu ke Lok Semawe, ada LNG, kemudian ada pupuk, sampai di situ. Kalau orang TK kan cuma C1, C2 aja dimainin, C3, C4-nya aja cuma diambil oleh Pak Rudi di PLN, dibakar dia. Tidak terpikir bahwa gas kondensat itu dari C1 sampai C20 lebih, yang bisa kita proses menjadi industri petrokimia yang rangkaiannya panjang sekali. Dan infrastruktur yang kita bangun dari mulai pelabuhan, jalan, water treatment, udara, air, dan sebagainya. Jadi MP3I ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini bangsa Indonesia tidak bisa menjawab. Itu intinya adalah tercipta klaster industri. Bagaimana memecahkan persoalan? Freeport itu sekarang, Pak, ini ada orang tambang. Saya ketemu orang-orang Freeport, geologisnya, jumlah koper dan emas saja nggak tahu. Bukan karena sedikit, karena besar. It's very very big. Alumni ITB ini nggak berani untuk melakukan investasi besar-besaran. Jadi selalu dari dulu prinsip saya, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, ia didukung oleh infrastruktur dan industri yang berupa klaster. Jadi kalau rumus kita, industri itu kita desain, kita bangun dengan baik, maka profit itu akan datang dengan sendirinya. Pada waktu saya menduduki jabatan Dirut di Tuban Petro, yang teman-teman Petrokimia Gresik lihat Petro Oxo Nusantara, itu pabrik udah ditinggalin Jepang karena dianggap bangkrut. Saya jawab Pak Tato tadi menanyakan, jadi saya lihat sekarang ini Pak, bagaimana itu kelanjutannya? Memang dalam pembicaraan berapa kali itu usulannya sampai undang-undang. Cuma pada waktu itu Presiden saya mengatakan kalau undang-undang tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap DPR, kapan itu selesai? Sehingga sekarang dibentuk hanya pada keputusan Presiden, peraturan Presiden, Perpres.